Assalamualaikum, senang sekali bisa berjumpa lagi. Hari ini, yuk kita coba renungkan sejenak tentang sebuah tempat yang kita semua tinggali, yaitu dunia ini. Sebenarnya apa sih hakikat dunia itu? Dan apa peran kita dalam perjalanan besar ini? Mari kita sama-sama mengupas topik yang sangat mendasar ini, tentang nilai sejati dunia dan bagaimana seharusnya kita memandangnya. Oke, kita mulai dari sebuah fondasi yang sangat penting. Hadis ini melukiskan dunia sebagai sesuatu yang manis dan menghijau, begitu memesona, begitu nyaman, tapi di saat yang bersamaan, kita diingatkan bahwa kita ini ada di sebuah panggung. Setiap langkah, setiap perbuatan kita, itu semua diperhatikan. Nah, inilah titik awal pemikiran kita. Dunia ini adalah anugerah sekaligus sebuah ujian. Ini membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita. Kenapa sih dunia ini begitu menggoda? Yuk kita selami lebih dalam lagi. Apa saja sifat-sifat dunia yang membuatnya terasa begitu menawan? Jadi, poin utamanya begini. Dunia yang manis dan hijau ini ternyata bukanlah tujuan akhir kita. Keindahannya itu sebetulnya dirancang sebagai sebuah ujian, sebuah arena untuk melihat bagaimana kita bertindak, apa yang jadi prioritas kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terhanyut oleh keindahannya, atau kita tetap fokus pada tujuan perjalanan kita yang sesungguhnya? Nah, lihat deh, slide ini nunjukin dengan jelas ya sifat ganda dari dunia. Di satu sisi, dunia itu indah, menarik, sebuah berkah yang perlu kita syukuri dan manfaatkan dengan baik. Tapi, di sisi lain, ia juga tempat ujian. Sifatnya hanya sementara dan jadi panggung untuk semua amal perbuatan kita. Dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Oke, setelah kita paham sifat dunia, lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, mari kita masuk ke bagian selanjutnya, di mana kita akan melihat dunia dari kacamata seorang musafir atau seorang pengelana. Masya Allah, kalimat ini dalam banget ya maknanya. Ini seperti memberi kita sebuah peta berpikir. Kita diminta untuk tidak menjadi penghuni permanen yang merasa memiliki segalanya, tapi jadilah seperti orang asing, seorang pengembara yang cuma mampir sebentar, sekedar lewat di sebuah jalan. Ini jadi pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Coba bayangkan, gimana sih sikap seorang musafir saat dia ada di negeri orang? Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia lakukan dengan waktunya yang terbatas di sana? Pasti beda kan dengan penduduk asli? Perbandingan ini benar-benar membuka mata. Coba kita lihat. Seorang penghuni tetap itu sibuk menumpuk harta. Menunda-nunda kebaikan karena merasa waktu masih panjang. Hatinya terikat banget sama dunia. Sebaliknya, seorang musafir gimana? Dia cuma ambil secukupnya, dia sadar waktunya terbatas, jadi dia menyegerakan kebaikan. Dan yang terpenting, fokusnya itu pada tujuan akhir. Sibuk mempersiapkan bekal untuk pulang. Nasihat dari Ibnu Umar ini benar-benar menekankan pentingnya kesadaran akan waktu. Ada rasa urgensi di sini. Ini adalah ciri khas seorang musafir yang cerdas. Dia nggak menunda-nunda. Dia manfaatkan sehatnya sebelum sakit, hidupnya sebelum mati. Karena dia tahu betul kesempatan itu nggak datang dua kali. Kalau hidup ini adalah perjalanan, ya tentu setiap musafir butuh bekal, kan? Nah, untuk perjalanan yang abadi ini, bekal apa saja sih yang paling penting untuk kita siapkan? Mari kita lihat bersama. Nah, ini dia 3 bekal utamanya. Pertama, niat yang benar. Ini kompas kita, penentu arah perjalanan. Kedua, amal kebaikan. Ini ibarat bahan bakarnya yang membuat kita terus bergerak maju. Dan yang ketiga, taubat terus-menerus. Ini adalah pembersih kita yang memastikan perjalanan kita tetap suci. 3 hal ini adalah fondasi yang sangat kokoh. Konsep taubat ini penting sekali untuk kita pahami. Taubat itu bukan sekedar menyesal, tapi sebuah proses kembali kepada Allah dengan penuh harapan. Coba deh kita resapi perumpamaannya. Kegembiraan Allah saat seorang hamba bertaubat itu melebihi bahagianya seseorang yang menemukan kembali untanya, harta paling berharganya yang hilang di tengah gurun. Luar biasa kan? Dengan dukungan subscribe, like, komen, dan share. Dengan dukungan subscribe, like, komen, dan share. Tentu saja, setiap perjalanan pasti punya tujuan. Nggak mungkin kita berjalan tanpa arah. Lalu, kemana sih akhir dari perjalanan panjang kita ini? Yuk kita bahas sekarang. Jadi poin yang paling penting di sini adalah ada hubungan yang sangat erat antara apa yang kita lakukan hari ini, bekal yang kita kumpulkan, dengan rumah abadi kita nanti. Setiap amal baik yang kita lakukan sekarang, itu seperti kita sedang mengirim batu bata untuk membangun rumah kita di akhirat.
Pada akhirnya, jalan kita ini akan bercabang menjadi dua. Sederhana saja. Yang pertama adalah jalan kebajikan yang dipenuhi dengan kejujuran dan ujungnya adalah surga. Jalan yang kedua adalah jalan kecurangan yang dipenuhi kedustaan dan keburukan dan ujungnya adalah neraka. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Ini sebuah pengingat yang begitu menohok ya, bahwa ukuran kesuksesan di dunia seperti harta dan jabatan itu bukanlah mata uang yang laku di akhirat. Kekayaan yang sejati di sana nanti diukur dari ketakwaan dan amal soleh kita, bukan dari apa yang kita miliki di sini. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang dan renungkan. Pertanyaan ini mengembalikan semua obrolan kita ke diri kita masing-masing. Jadi, jika dunia ini adalah sebuah perjalanan, bekal apa yang sudah Anda siapkan? Sudah cukupkah isinya? Terima kasih telah menyimak.